Pupuk organik cair perangsang bunga dan buah terbaik. Jadi pupuk organik cair memang sangat diperlukan sekali untuk merangsang bunga dan buah, apalagi tanaman tersebut sudah mau berbuah ataupun berbunga. Jadi kita bisa membuat rangsangannya dengan cara membuat pupuk organik cair itu sendiri. Di video sebelumnya saya sudah membuat sebuah pupuk organik cair dari air cucian beras, kemudian juga dari pupuk organik cair lain yang sudah tersedia di video saya sebelumnya. Kawan tinggal klik saja. Jadi kita bisa memanfaatkan bahan organik untuk membuat pupuk organik cair untuk merangsang bunga dan buah tersebut. Jadi bukan cuma dari beli online saja ya kawan, karena beli online itu lama-kelamaan juga banyak biaya juga serta mahal sekali. Kita manfaatkan saja sebuah bahan organik untuk membuat pupuk organik cair tersebut. Dan pemakaiannya pun juga sangat mudah sekali, tinggal kita menyiramkannya di bagian akar. Kemudian kita juga bisa menyiramkannya beserta dengan juga menyemprotkannya ke daun-daun beserta dengan batang tersebut. Dan untuk penggunaan dari penyemprotan serta penyiraman itu juga tergantung pada pupuk organik cair yang kita gunakan ya kawan. Jadi yang terbaik itu kita harus juga konsisten, jangan sekali dua kali kita memberikan pupuk, jadi harus rutin agar ada hasilnya ya. Segala apapun kita harus konsisten kawan, termasuk dari pemupukan itu sendiri. Karena pupuk organik cair ini sangat diperlukan oleh tanaman ketika mau merangsang bunga dan buah, karena itu adalah pupuk organik cair yang sangat membantu sekali untuk perkembangan serta pertumbuhan pada tanaman itu sendiri, sehingga tanaman tersebut bisa keluar bunga beserta dengan banyak-banyak buah dari tanamannya. Dengan menggunakan rangsangan, tanaman pohon buah apapun bisa cepat berbuah dan juga bisa cepat dipanen. Apalagi tanaman buah tersebut atau buahnya bisa dijadikan sebuah stok untuk buah-buahnya tersebut. Jadi walaupun menggunakan pupuk organik cair buatan kita sendiri, tapi juga manfaatnya juga bisa merangsang bunga dan buah itu sendiri dengan cara kita memberikannya secara konsisten. Nah, apa itu sampah organik dan anorganik? Nah, sampah organik yaitu adalah sampah yang bisa terurai oleh alam ataupun lingkungan. Contohnya dari sampah daun kering, ranting-ranting, ataupun dari sisa makanan yang secara alamiah. Itu adalah sampah dari organik tersebut. Nah, untuk sampah anorganik ini adalah sebuah sampah yang tidak bisa diuraikan oleh alam. Contohnya adalah sampah plastik, bekas botol, dan bekas-bekas yang lainnya yang sulit untuk terurai oleh alam tersebut. Salah satu upaya untuk menggunakan dari bahan sampah organik, kita bisa membuatnya dari pupuk kompos, termasuk dari bahan organik dari rumput itu sendiri. Kita bisa menggunakan ataupun salah satu tindakan kecil upaya untuk mengurangi sampah organik tersebut dengan cara membuat pupuk sehingga bisa berguna untuk tanaman serta lingkungan sehingga menjadi subur ya kawan. Salah satunya yaitu adalah cara membuat pupuk kompos itu sendiri. Dengan menggunakan tindakan seperti ini, seperti membuat pupuk kompos serta memanfaatkan bahan organik, tanaman kita bisa menjadi subur, lingkungan pun juga terikutkan dengan kesuburannya, tanah pun juga menjadi sehat, dan juga bisa kita menanggulangi bencana banjir ya kawan. Apalagi kalau di tempat tersebut di tempat perairan seperti sungai seperti itu kawan. Kita manfaatkan dari bahan organik ini yang bermanfaat sebagai pupuk seperti itu. Itu manfaat dari sampah organik tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adalah sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini memang yang sangat sulit diuraikan oleh lingkungan ya. Contohnya adalah sampah plastik, botol bekas, ataupun dari sampah-sampah yang sulit terurai oleh lingkungan. Jadi kita harus bisa memanfaatkannya kawan. Seperti dari membuat pot, kemudian jadi polybag dari plastik bekas. Jadi itu sangat bermanfaat sekali. Salah satu upayanya yaitu untuk membuat tanaman seperti itu kawan.
Jadi kita memanfaatkan sampah-sampah anorganik ini untuk tidak mencemari lingkungan dengan cara membuat pot serta polybag dari plastik-plastik bekas sehingga mengurangi sampah-sampah itu sendiri. Sehingga berguna untuk tanaman kita dan juga salah satu tindakan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Itu manfaat dari sampah anorganik. Nah, kemudian dampak sampah anorganik dan juga sampah organik. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan secara serius ataupun kita membiarkannya ataupun menyepelekannya, justru itu bisa membahayakan lingkungan juga kesehatan kita ya kawan, dari sampah organik beserta dengan sampah anorganik tersebut. Jadi kita harus menggunakan upaya karena kedua bahan ini sangat bermanfaat sekali untuk tanaman dan lingkungan. Salah satu bahayanya kalau kita membuang sampah ke sungai contohnya adalah banjir, sehingga air tersebut bisa meluap ke daratan dan juga bisa membanjiri rumah-rumah kita ya. Itu adalah kelalaian kita dari sampah organik beserta dengan sampah anorganik tersebut kalau tidak betul dalam pengelolaannya. Jadi sangat berbahaya sekali. Jadi kita bisa memanfaatkan dari hal yang saya sebutkan tadi, termasuk dari membuat pupuk beserta dengan memanfaatkan sampah organik beserta sampah anorganik yang berguna untuk tanaman juga lingkungan kita. Salah satunya yaitu adalah cara membuat pupuk dari sampah organik beserta dengan membuat media tanam dari sampah anorganik tersebut. Nah, seperti itu dari manfaat dari sampah organik beserta anorganik beserta dampaknya. Terima kasih sudah menonton, like, share, dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.